Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya bernama Edlin Felicia Darmawan dari kelas 11 MIPA 2 bersama teman-teman sekelompok saya yaitu Enda Marcelo Bremana, Florencia Carmel Virgo, Francisco Daniel PW, dan Francisca Ciara Anindita akan mempresentasikan mengenai jaringan gabus. Selamat menyaksikan. Pertama kita mulai dengan pembahasan umum mengenai jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan terutama di akar dan batang dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan gabus yaitu sel-sel mati dengan memiliki bentuk kotak. Selanjutnya, ada ciri-ciri umum dari jaringan gabus. Pertama, terdapat pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Alasannya karena jaringan gabus merupakan penebalan dari jaringan meristem sekunder, di mana contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Yang kedua, dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Jaringan gabus ini terbentuk dari kambium gabus yang merupakan sel-sel merismatik berdinding tipis. Kemudian sel-sel yang terbentuk ini akan mengalami penebalan dinding selnya oleh senyawa suberin kemudian menjadi sel mati. Yang ketiga, mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis, karena sel-sel gabus mengandung suberin dan kutin. Selanjutnya, jaringan gabus terdapat di bagian tepi alat-alat tumbuhan. Jaringan ini dibentuk oleh kambium gabus yang disebut velogen. Ruang antara sel tidak ada, sehingga sukar ditembus oleh air dan gas. Selanjutnya ada struktur jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada eksodermis. Bagian ini merupakan sel atau struktur penyusun jaringan gabus yang terletak paling luar. Sel ini mengandung senyawa suberin atau zat lilin yang berfungsi sebagai substitusi lapisan epidermis yang telah mengelupas. Endodermis merupakan pusat terdalam bagi lapisan korteks yang berfungsi untuk mencegah nutrisi meninggalkan struktur tumbuhan untuk kembali ke tanah. Endodermis juga berfungsi untuk menyimpan pati. Selain itu, sel ini diketahui terlibat dalam persepsi gravitasi. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut titik atau pita Kaspari. Selanjutnya ada bagian dari peridermis yang terdiri dari 3 bagian. Pertama ada velogen atau kambium gabus. Merupakan lapisan sel yang meristematis terdapat di bagian bawah lapisan epidermis. Velogen dapat berbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya epidermis serta parenkim, korteks yang sel-selnya dapat berubah menjadi meristematik. Yang kedua ada velum atau gabus yang merupakan lapisan gabus yang tersusun atas sel-sel mati sebagai produk dari velogen yang terbentuk dari area luar. Dinding sel velum bisa menebal karena memiliki suberin yang memiliki sifat kedap air dan udara. Yang ketiga adalah veloderm atau parenkim gabus. Nah, veloderm ini merupakan jaringan yang hampir homogen dengan parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam, sehingga hanya terdapat di lapisan paling dalam. Veloderm tersusun atas sel-sel hidup dan tidak memiliki suberin. Nah, veloderm juga tempat penyimpanan makanan khususnya amilum. Nah, mari kita lihat nih fungsi-fungsi gabus. Yang pertama adalah menggantikan epidermis sebagai pelindung. Lapisan epidermis terbentuk dari pembelahan sel meristem primer. Lapisan epidermis berfungsi sebagai pelindung tumbuhan. Meski demikian, aktivitas meristem sekunder menyebabkan ukuran batang bertambah. Hal tersebut membuat lapisan epidermis yang hanya selapis menjadi pecah dan akhirnya mengelupas. Untuk peran pelindung yang diemban oleh epidermis akan digantikan oleh jaringan gabus yang terbentuk dari kambium gabus yang terletak di sisi luar bagian korteks batang.
Mencegah penguapan. Untuk lapisan yang mengalami penebalan oleh zat suberin sangat berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, yang terutama dari penguapan. Kehilangan air melalui penguapan kerap terjadi pada tumbuhan akibat paparan matahari. Untuk karakter zat suberin atau lilin yang tembus air membuat air terperangkap di dalam tumbuhan. Hal ini sangat menguntungkan bagi tumbuhan, terutama tumbuhan yang hidup di daerah kering ataupun pada saat musim panas. Yang ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Untuk lapisan epidermis yang telah mengelupas akibat pertumbuhan sekunder, tak perlu dirisaukan. Yang keberadaan jaringan gabus dapat diandalkan untuk dapat menggantikan lapisan epidermis. Dengan penebalan dinding oleh suberin, membuat lapisan jaringan gabus dapat melindungi dari kerusakan mekanis dan juga infeksi patogen yang dapat menyerang tumbuhan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang digunakan. Terima kasih.